teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini kita akan membahas salah satu aplikasi matematika, yaitu di Wolfram Alpha. Nah, ini merupakan aplikasi AI yang memudahkan kita dalam pengerjaan soal matematika. Langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama, kita bisa ketikkan di sini di Wolfram Alpha. Nah, untuk tampilan menunya seperti ini, kita tetap di. Nah, untuk tampilan depan di Wolfram Alpha nanti seperti ini ya teman-teman ya. Karena kita akan fokus ke matematika, jadi kita bisa fokus di bagian sebelah sini. Di sini ada penyelesaian di step by step, ada di elementary matematika, algebra, di grafik, kalkulus, dan banyak lainnya ya, materi yang berkaitan dengan matematika. Nah, untuk tampilan yang pertama kita ada di enter what you want to calculate. Ini merupakan bagian untuk menuliskan soal yang akan kita cek. Kemudian di bagian bawah ini juga bisa kita lihat banyak topik ya teman-teman yang bisa kita gunakan. Kita nanti fokus di bagian matematika. Langsung saja kita bisa untuk penggunaan di website Wolfram Alpha-nya. Kita arahkan kursor ke enter what you want to calculate. Di sini ada beberapa simbol atau equation di matematika di bagian menu math input. Kita ada beragam ya teman-teman ya. Akan muncul berbagai simbol matematika yang kita gunakan. Contohnya ada di fraction, di pecahan, ada di power yang berarti pangkat, ada di square root seperti akar kuadrat 2, ada di cube root. Ini kita pakai di untuk akar pangkat 3 ya. Selanjutnya ada di net root of unity. Nah, kita pakai ini jika akar perpangkatannya itu bilangannya itu besar atau tak terhingga. Di sini ada derivatif, ada second order derivatif, integral, ada di definite integral, summation, ada limit. Nah, di sini juga ada vektor, ada matriks. Nah, selain di menu ini, kita juga ada di sini teman-teman ya. Jadi untuk simbol di matematika itu sangatlah banyak. Sebelahnya ini bisa menemukan simbol yang lebih banyak lagi, seperti ada pi, ada infinite tak hingga, negatif infinite, logaritma, nilai mutlak. Ada banyak teman-teman ya. Kita bisa gunakan sesuai kebutuhan kita. Nah, di sini pun juga ada yang lebih banyak. Semisal di sini ada integral lipat 2, integral lipat 3, ada partial derivatif, limit, ada banyak beragam. Di sini ada matrik teman-teman ya. Matrik ini banyak sekali untuk bentuknya. Nah, Wolfram ini sangatlah bermanfaat ya teman-teman ketika kita ingin mengecek jawaban dari suatu soal yang telah kita kerjakan. Selanjutnya di sini ada sin constant, yaitu materi di trigonometri. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa equation atau simbol di matematika ya yang sering kita gunakan. Teman-teman, ketika mencari simbol yang tidak ada di dalam
pilihan mode tersebut, teman-teman bisa klik di titik 3 di sini. Kita bisa klik di Almat Input. Nah, ini tadi akan menampilkan seluruh simbol di matematika ya. Ini jauh lebih mudah ketika kita mencari simbol, teman-teman ya. Di sini sudah dikelompokkan di simbol, trigonometri, vektor, kalkulus, matematika basic, masih banyak ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke menu yang kedua, ada di example, di contoh. Ketika kita mengerjakan elementary math, nah ini nanti ada beberapa contoh soal-soal yang ada, seperti contoh soal aritmatika, ada soal pecahan. Coba kita klik di aritmatika. Nah, di sini ketika kita masukkan 125 ditambah 375, itu nanti akan keluar hasilnya di 500. Akan tetapi, itu tidak hanya satu jawaban saja, kita akan diberi untuk beberapa penyelesaian. Seperti kita diberi step di garis bilangan, kemudian di cara perhitungan menggunakan number name, ada di relate variation. Oke, untuk contoh yang lain bisa kita coba, caranya sama. Kita klik di example, misal kita gunakan di grafik, kita klik. Nah, di sini ada di function, ada di 3 dimensi. Seperti kita Bu menang seperti kita ambil di sinte, kita bisa klik. Nah, akan muncul ya teman-teman untuk gambar grafik dari persoalan yang kita masukkan tadi. Di sini juga dijelaskan step by stepnya, mulai dari soal, kemudian dari penjelasannya. Nah, jadi untuk penggunaan bawahan seperti itu teman-teman ya. Ketika kita ingin memasukkan soal yang manual atau dari kita soal, kita bisa ketikkan di sini di enter what you want to calculate or know about. Kita masukkan di simbolnya terlebih dahulu, semisal saya masukkan soal integral, kita bisa pilih, misal saya kasih soal 2x dx. Nah, ketika kita ingin menginput jawaban ini, kita bisa klik di compute input. Kita klik, kita tunggu ya, kita silang terlebih dahulu. Nah, di sini nanti akan muncul teman-teman untuk di indefinite integral, dari persoalan yang saya masukkan itu menghasilkan jawaban x kuadrat plus c yang berarti konstanta, dan untuk gambarnya sendiri ada di seperti ini jika kita gambarkan pada grafik. Untuk penyelesaian lain di relate queries ada seperti ini teman-teman ya. Ketika kita ingin melihat secara lengkap step by stepnya, kita bisa klik di step by step solution. Di sini nanti akan dijelaskan langkah per langkahnya. Nah, karena punya saya ini tidak pro, jadi untuk penjelasannya cukup sampai di sini ya teman-teman. Tapi teman-teman tenang aja, kalau teman-teman ingin step by step lebih lengkap, teman-teman bisa menginstal di softwarenya ya. Itu nanti akan keluar step by stepnya secara lengkap. Nah, cukup sekian ya teman-teman ya.
untuk tutorial penggunaan Wolfram Alpha dan pengenalannya. Semoga membantu. Terima kasih.